Pemirsa, lalu bagaimana persiapan Baradae jelang persidangan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Mbak Sila. Bang Roni, pertama bagaimana nih kondisi dari Baradae sendiri pada saat ini? Ya, Baradae dalam kondisi yang baik. Kemudian tadi agenda konseling dari rohaniawan berjalan lancar. Dan kami berharap bahwa dengan kooperatifnya klien saya ini kedepannya menjadi bahan pertimbangan untuk majelis sehingga memberikan putusan yang terbaik atau mempertimbangkan juga vonis bebas. Baik, lalu dari komunikasi terakhir bersama Baradae, fakta baru apa yang disampaikan oleh Baradae, Bang? Ya, beliau sampaikan bahwa bagaimana persiapan menuju persidangan, kemudian saya sampaikan bahwa dari tim penasihat hukum sedang menyusun strategi dan mempersiapkan alat bukti dan mempersiapkan saksi, kemudian mempersiapkan ahli yang nanti kita sampaikan. Dalam hal ini kan pelimpahan ke kejaksaan ini merupakan tahapan yang lebih maju. Nanti kita berharap bahwa dan kita berikan waktu kepada kejaksaan agar bekerja dan kami akan mengawal proses ini sampai di pengadilan. Kita berharap bahwa proses berjalan lancar dan kita sangat menaruh kepercayaan kepada institusi negara, yaitu dari proses di penyidikan di polisi, kemudian nantinya di kejaksaan yang sedang berjalan dan kemudian di pengadilan. Kita harapkan bahwa penegakan hukum ini berjalan lancar dan memenuhi rasa keadilan untuk klien kami. Baik. Lalu permohonan Justice Collaborator Baradae juga sudah dikabulkan. Bagaimana nantinya pengamanan dan pendampingan terhadap Baradae, termasuk juga perlindungan terhadap keluarganya? Iya, kami melihat bahwa proses yang setelah diberikan GC oleh LPSK semuanya berjalan baik, lancar. Tadi saya juga melihat bahwa didampingi oleh 3 orang dari LPSK, terus mengenai makanan, kemudian minuman juga pun disiapkan oleh LPSK, semua berjalan baik dan keamanan dari klien saya ini berjalan baik, semuanya saya lihat lancar dan baik. Baik, lalu nanti apa yang akan disampaikan? Apakah nantinya Baradae ini akan membongkar motif di persidangan, Bang? Iya, Mbak Sila, perlu saya sampaikan bahwa dari awal kan kita tegas menyatakan bahwa klien kami ini tidak ada niat. Nah, berbicara mengenai niat ini kan ada perbuatan atau actus reus. Nah, actus reus ini harus diikuti dengan niat. Nah, tetapi fakta yang terjadi adalah klien saya ini tidak mempunyai niat. Jadi perbuatan yang waktunya terlalu singkat, berdasarkan perintah, sehingga tidak ada pilihan lain, sehingga Baradae ini melakukan perbuatan. Tetapi kalau di dalam hukum pidana itu kan mengenai mens rea atau niat harus diikuti dengan niat perbuatan atau actus reus. Jadi ini semua berkaitan. Nanti kita akan lakukan pembelaannya di pengadilan. Lalu apakah sempat ada tanggapan gitu, Bang, terkait dengan penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka dari Baradae? Ya, mengenai proses dari Ibu PC ini kan kita juga baru dapat informasi kemarin ya, mengenai hal-hal yang lainnya menurut saya itu biarkan nanti biar penyidik yang menyampaikan kepada publik mengenai proses penyidikannya seperti apa. Kalau tanggapan Baradae, Bang, terkait hal itu? Kalau dari saya melihat bahwa dengan pengakuan dari saksi-saksi yang ada, kemudian dari keterangan alat bukti yang lain, semoga ini menjadi hal yang menguntungkan Baradae nanti di pengadilan. Bahwa klien saya ini tidak mempunyai niat atau mens rea. Baik, bagaimana nantinya atau harapan Abang sendiri terkait putusan hukum jika Baradae ini sebagai Justice Collaborator terkait hukumannya?
Kami siap mengikuti proses ya dari kejaksaan nanti limpahkan ke pengadilan dan semua hal atau semua keterangan sudah disampaikan di penyidik dan kita berharap nanti hakim bisa mempertimbangkan dengan baik kesaksian dari klien saya ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya termasuk mempertimbangkan untuk mendapatkan vonis bebas. Baik, lalu langkah selanjutnya yang diambil oleh Abang dan tim setelah penyerahan berkas 4 tersangka penembakan Brigadir J dari Barreskrim ke Kejagung seperti apa, Bang? Iya, kita akan mengikuti proses ini. Nanti kami juga akan ke kejaksaan melihat bagaimana proses pelimpahan ini dan kami harap semuanya berjalan lancar dan sudah tidak lama lagi untuk persidangan ya. Baik. Tadi Abang sempat menyebutkan bahwa klien Anda, Baradae, tidak niat untuk melakukan pembunuhan begitu. Dan ketika berkas sudah disampaikan, artinya persidangan akan semakin dekat. Bagaimana kondisi dari psikologis Baradae untuk menghadapi persidangan, Bang? Iya, Mbak Silva. Dalam proses ini kan sudah ada pendampingan juga dari psikolog. Kemudian kita menguatkan saudara kita ini Baradae dengan pendampingan juga pun dari rohaniawan yang bekerja sama dengan LPSK. Semua proses tahapan ini kita lalui tentunya untuk mempersiapkan klien saya ini Baradae untuk menghadapi persidangan nantinya. Baik, lalu apa saja Bang yang telah dilakukan untuk menghadapi persidangan? Ya, kalau dari tim penasihat hukum, kita sudah mempersiapkan ahli psikolog, kemudian ahli pidana, kemudian saksi-saksi yang meringankan, saksi reaktif, itu kita mempersiapkan untuk nanti pembelaan di pengadilan. Itu Mbak Silva. Baik, lalu Bang, kalau Abang melihat selama mendampingi Baradae begitu, selama dia ditahan, apakah ada penekanan-penekanan terhadap Baradae? Iya, semenjak menerima kuasa tertanggal 10 Agustus, saya melihat bahwa proses berjalan lancar, kemudian proses dari penyidikan juga bekerja secara profesional, Polri bekerja sama profesional, dan saya melihat bahwa semuanya berjalan lancar, Mbak Sila, tidak ada hal-hal yang tapi kalau kami tentunya kami mengantisipasi, tapi dalam proses ini semua berjalan lancar. Dan kami sangat percaya kepada institusi negara dan kami sangat apresiasi terhadap proses penyidikan yang ada di Polri. Baik, lalu mantan pengacara Baradae ini meminta Anda, Bang Roni, untuk mundur sebagai pengacara Baradae saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya pikir saya tidak perlu komentari itu ya Mbak Sila ya. Karena saya ini fokusnya untuk pembelaan ke depannya. Kalau seandainya ada yang berkomentar seperti itu, mungkin itu haknya dia, silakan saja. Tetapi saya di sini fokus untuk mengawal, mendampingi saudara Baradae untuk mempersiapkan persidangan, menghadapi persidangan. Itu Mbak Sila. Berarti Bang Roni yakin ya untuk mendampingi Baradae sampai nanti kasusnya selesai begitu ya Bang? Sampai saat ini komunikasi antara saya dan Baradae baik dan komunikasi dengan pihak orang tua baik, harapan orang tua berharap bahwa proses ini berjalan lancar, kemudian Baradae mendapatkan keadilan, kita minta dukungan dari publik. Baik, lalu terkait gugatan 15 miliar Bang dari mantan pengacara Baradae ini secara perdata terhadap pencabutan kuasanya sebagai pengacara Baradae, bagaimana langkah selanjutnya? Itu ya Mbak Sila, ya haknya yang lama, saya tidak. Jadi kalau memang itu dia berpikir bahwa mau menggugat ya itu haknya dia, nanti kita akan hadapi. Ya sekarang adalah fokus kita mempersiapkan untuk pembelaan di persidangan, kita mohon doa dari publik, kemudian teman-teman, rekan-rekan dari MEPers juga, semua. Jadi supaya klien saya ini mendapatkan keadilan dan keadilan juga untuk seluruh masyarakat ya.
Kalau untuk tanggapan keluarga Bang terkait dengan dikabulkannya justice collaborator untuk Baradae, seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan Mbak Sila bahwa harapannya dengan klien saya ini dia kooperatif, dia mengikuti proses menyampaikan hal yang ia ketahui dan membantu proses penyidikan ini. Harapan dari keluarga, dari orang tua ini dengan adanya GC ini bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim memutus adil-adilnya atas proses yang klien saya sudah sampaikan. Seperti itu Mbak Sila. Baik, baik. Terima kasih Bang Roni Talapesi, pengacara Baradae telah bergabung bersama Breaking News malam hari ini. Selamat malam Bang.